Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alfifah Indonesia dari kelompok 7 bersama rekan saya Dila Prameswari dan Putri Indriati. Di sini kami akan membahas tentang sungai dan erosi. Yang pertama, pengertian sungai. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut antara lain erosi atau pengikisan, pengangkutan atau transportasi, dan pengendapan atau sedimentasi. Ketiga aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah yang di sekitarnya dan menjadi tempat untuk mengalir air tawar menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lain. Pada umumnya, setiap aliran sungai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan hilir. Kemudian klasifikasi sungai, yang pertama berdasarkan sumber airnya. Yang pertama itu sungai hujan, yaitu jenis sungai yang airnya berasal dari air hujan. Lalu yang kedua sungai glaser, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es. Yang ketiga sungai campuran, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya berasal dari suatu pencairan es atau glaser, dari hujan, dan dari sumber mata air. Lalu yang kedua berdasarkan debit airnya atau volume airnya. Yang pertama itu secara sungai permanen, yaitu salah satu jenis sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Yang kedua sungai periodik, yaitu salah satu jenis sungai yang pada waktu musim hujan airnya lebih banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit. Yang ketiga sungai Lalu yang keempat, sungai ephemeral, yaitu jenis sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan turun. Lalu yang ketiga, berdasarkan asal kejadiannya atau genetika. Yang pertama, sungai konsekuen, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya mengalir untuk mengikuti daerah lereng awal. Yang B, sungai subsekuensi atau strike valley, yaitu jenis sungai yang aliran sungainya mengikuti sebuah strike batuan. Yang ketiga, sungai obsekuen, yaitu salah satu jenis sungai yang aliran airnya berlawanan arah dengan sungai konsekuen. Yang keempat, sungai resekuen, yaitu salah satu jenis sungai yang airnya mengalir mengikuti arah kemiringan pada lapisan batuan dan bermuara di sungai subsekuen. Lalu yang kelima, sungai insekuen, yaitu salah satu jenis sungai yang mengalir tanpa bisa kontrol oleh litologi maupun struktur geologi. Kemudian yang keempat, berdasarkan struktur geologinya, yang pertama itu ada sungai anteseden, yaitu salah satu jenis sungai yang tetap mempertahankan sebuah arah aliran airnya meskipun ada struktur geologi atau batuan yang melintang. Kemudian yang kedua, sungai superpost, yaitu salah satu jenis sungai yang melintang struktur dan dalam prosesnya dibimbing oleh suatu lapisan batu yang menutupinya. Kemudian yang kelima, berdasarkan pola alirannya, yang pertama itu ada radial atau menjari. Jenis yang satu ini dibedakan menjadi dua, ini radial sentrifugal, yaitu pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya, dan radial sentrifugal, yaitu suatu pola aliran yang mengumpul untuk menuju pusat. Baiklah, selanjutnya pengukuran debit air sungai. Yang pertama, pengukuran debit air sungai metode apung. Metode ini menggunakan alat bantu suatu benda ringan atau terapung untuk mengetahui kecepatan air yang diukur dalam satu aliran terbuka. Biasanya dilakukan pada sumber air yang membentuk aliran yang seragam atau uniform. Pengukuran dilakukan oleh 3 orang yang masing-masing bertugas sebagai pelepas pengapung di titik awal, pengamat di titik akhir lintasan, dan pencatatan waktu perjalanan alat pengapung dari awal sampai titik akhir.
Pengukuran dilakukan dengan cara menghanyutkan benda terapung dari titik tertentu atau start, kemudian dibiarkan mengalir mengikuti kecepatan aliran sampai batas titik tertentu atau finish, sehingga diketahui waktu tempuh yang diperlukan benda terapung tersebut pada bentang jarak yang ditentukan tersebut. Yang kedua, metode Manning prinsip. Pengukuran metode ini mendasarkan pada rumus Manning, yaitu kecepatan rata-rata aliran yang dapat diperkirakan dengan perumusan hidraulika. Yang ketiga, current meter. Current meter atau dikenal juga dengan alat pengukur arus, biasanya digunakan untuk mengukur aliran pada air rendah. Alat ini merupakan alat pengukur kecepatan yang paling banyak digunakan karena memberikan ketelitian yang cukup tinggi. Kecepatan aliran yang diukur adalah kecepatan aliran titik dalam satu penampang aliran tertentu. Prinsip yang digunakan adalah adanya kaitan antara kecepatan aliran dengan kecepatan putar baling-baling current meter. D. Faktor mempengaruhi debit sungai. 1. Curah hujan tidak diragukan lagi jika curah hujan menjadi faktor utama dari besaran debit air. Jika curah hujan dalam keadaan tidak tinggi, ada kemungkinan debit air sungai pun juga tidak akan tinggi, dan tentu aliran di sungai tidak begitu deras. Sedangkan saat curah hujan berada pada kondisi tinggi, terutama di daerah hulu sungai, kemungkinan besar debit air juga akan meningkat, disertai dengan tingginya volume air sungai. 2. Bentuk. Topografi juga berpengaruh pada debit air, terutama yang terdapat pada lereng, baik berupa derajat kemiringan tanah, panjang lereng, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan jika semakin miring suatu permukaan tanah atau daratan, maka debit air juga akan semakin besar, sehingga tidak heran jika debit air yang berada di hulu lebih besar dibandingkan dengan debit air yang berada di wilayah hilir. 3. Banyaknya vegetasi. Jika daerah di sekitar sungai banyak ditumbuhi oleh vegetasi, besar kemungkinan air hujan yang jatuh akan terhalangi oleh bagian dari tanaman, seperti daun dan dahan, sehingga tanah tidak terlalu banyak menerima air yang berasal dari hujan. Selain itu, vegetasi yang tumbuh juga akan menyerap air yang jatuh ke tanah. Jika tidak, air tersebut akan terus mengalir menuju ke sungai. 4. Luas wilayah aliran. Luas daerah atau sungai yang tidak memiliki ukuran besar, atau dengan kata lain termasuk sungai kecil, biasanya debit air akan kecil saat musim kemarau. Namun debit air akan menjadi meningkat dan besar ketika musim hujan tiba. Debit air terbesar akan terjadi pada sungai yang berukuran kecil, dan biasanya volume air akan melebihi kapasitas dari sungai itu sendiri, sehingga tidak heran jika daerah di sekitar sungai akan terkena dampaknya berupa banjir. E. Proses terjadinya erosi. Erosi dapat didefinisikan sebagai proses deposisi partikel tanah yang terlepas dari agregatnya akibat gaya kinetik air atau tumbukan butiran hujan dan pengurusan permukaan tanah. Erosi juga didefinisikan sebagai peristiwa perpindahannya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alam seperti angin dan air, menurut Arsyad 2006. Pada daerah beriklim tropika basah seperti Indonesia, proses erosi ini umumnya disebabkan oleh air, sedangkan pada daerah yang beriklim kering, penyebab utama terjadinya proses erosi adalah angin. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang sungai dan erosi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.